Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen komputer. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Didi Yoga Pratama, NPM 2005040018. Ya, komponen yang pertama yaitu RAM atau yang disebut Random Access Memory. Ya, memori untuk tempat penyimpanan sementara dari suatu data yang telah diproses dari prosesor. Lanjut ke komponen yang kedua, ada CD-ROM. CD-ROM ini berfungsi untuk membaca data CD dan melakukan burn-in data ke CD. Artinya dengan menggunakan CD-ROM kita bisa menyimpan data ke dalam piringan CD atau menampilkan data dari CD. Yang berikutnya ada hard disk. Hard disk berfungsi sebagai tempat penyimpanan secara umum atau konvensional. Hard disk ini memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat besar hingga ratusan gigabyte. Contoh data yang dapat disimpan yaitu lagu, video, gambar, aplikasi, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada power supply. Power supply komponen yang merupakan bagian dari sistem CPU yang berfungsi sebagai pembagi daya atau sumber arus listrik pada setiap komponen-komponen komputer. Selain itu, power supply juga berfungsi merubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen komputer itu sendiri. Selanjutnya ada prosesor. Fungsi prosesor ini adalah fungsi yang paling penting dari sebuah otak dari komputer, karena setiap data yang akan diproses akan selalu melewati prosesor. Kemudian selanjutnya ada heatsink atau sebagai pendingin dan penjaga suhu prosesor agar tetap dingin dan stabil. Hal ini bertujuan agar perangkat prosesor komputer kita tidak cepat overheat atau rusak. Ya, ini contohnya heatsink, dan ini diletakkan ke prosesor di atas. Yang selanjutnya ada baterai CMOS. Ya, ini contohnya baterai CMOS. Baterai CMOS ini berfungsi BIOS agar tetap aktif meskipun komputer dimatikan. Dengan itu, pengaturan umum seperti jam, tanggal, settingan BIOS, dan lainnya tidak hilang. Ini baterai CMOS. Dan yang selanjutnya ada soket untuk RAM. Soket di sini untuk menaruh atau memasukkan RAM. Contohnya seperti ini ya, guys. Balik pura lagi. Nah, seperti ini guys. Ini RAM-nya, dan coba kita masukkan ke sini. Angel lur. Nah, seperti ini sudah jadi RAM-nya. Ada dua soket RAM. Kalau mau jadikan 4 GB, ini 2 GB, 2 GB bisa jadi 4, 2 tambah 2, 4. Nah, wis. Wih. Komponen yang selanjutnya itu ini ada slot VGA card ya. Slot untuk memasukkan VGA. Nah, fungsi dari VGA sendiri ya, ini VGA-nya. Fungsi dari VGA sendiri yaitu bisa dibilang untuk para gamers, karena VGA card ini merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk komputer para gamer. Pemasangan VGA nya seperti ini ya. Ini pokoknya ini bisa masuk ke VGA. Ini agak susah guys. Nah, nah
Ini guys, VGA nya sudah terpasang seperti ini. Ini ya contohnya seperti ini. Kita bisa cepat lagi. Cepat. Nah, selanjutnya ada soket untuk memasang prosesor ya, seperti ini. Dan kita buka dulu. Wah, ngelur. Buka dulu guys. Nih tuh, ini pemasangannya gini ya guys. Kita masukkan prosesornya seperti ini. Nah, sudah selesai. Ini prosesornya, dan ini ya, di atas prosesornya itu kita ini bisa masukkan, di atasnya kita kasih kipas agar prosesor tersebut tidak cepat overheat atau cepat rusak. Kita dapat memasang kipas ini ya guys. Kemudian berikutnya yaitu power connector ya. Ini power connector berfungsi sebagai penghubung antara power supply dengan motherboard untuk mendapatkan daya listrik ya. Ini ya, kita tancapin guys. Nah, ini power connector ya, seperti ini. Ini power connector. Dan yang berikutnya ada storage driver connector atau SATA ya, ada SATA ya, atau storage driver connector, berfungsi untuk menghubungkan perangkat penyimpanan data seperti hard disk, optical drive SSD, dan perangkat storage eksternal ya. Ini contohnya, ini ya SATA. Ini guys, ini SATA ya, ini SATA. Dan kita hubungkan ke hard disk SATA. Ini SATA. Udah, seperti itu aja. Di sini saya akan menjelaskan tentang port-port yang ada di CPU. Port yang pertama yaitu ya, ini guys. Ini sound card, dan ini USB ya, ini USB berfungsi untuk memindahkan suatu file dari, ya bisa dari HP ke komputer, terus dari flash disk ke komputer, dan macam-macam. Yang ini port RJ45 untuk port untuk menyambungkan komputer ke jaringan. Ini banyak sekali fungsinya seperti storage device, mouse, keyboard, transfer data antar device, charging gadget. Dan port yang ini port VGA berfungsi untuk mentransmisikan data grafik dari sebuah komputer menuju display atau output. Display atau output contohnya monitor, televisi, proyektor ya, itu ini ya guys. Sudah. Dan yang terakhir ada port PS2. Port ini berfungsi untuk menghubungkan komputer ke mouse yang hijau ini ya,
dan yang ungu berfungsi untuk menyambungkan ke keyboard komputer ke keyboard. Ya, dari penjelasan dari saya mengenai komponen-komponen komputer. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.